Oke guys, kita ketemu lagi di agenda atau pada bahasan berikutnya, yaitu tentang Bank Indonesia yang merupakan Bank Sentral Republik Indonesia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebagaimana kita sudah sampaikan di sesi sebelumnya, yaitu di sistem keuangan di Indonesia, di mana di dalam sistem tersebut kita tahu bahwa ada banyak institusi keuangan secara individu yang mereka satu dengan yang lain itu sangat ada interdependensi, ada interkoneksi di dalamnya, yang jika salah satu dari sistem dari keuangan tersebut mengalami persoalan, maka dia akan berdampak kepada institusi keuangan lainnya di dalam sistem tersebut. Itulah yang namanya sistem. Jadi kalau sistem itu pasti ada interdependensi dan ada interkoneksi. Kalau antara satu lembaga keuangan dengan lembaga keuangan lain tidak ada interdependensi atau interconnectionnya, maka dia bukan sistem keuangan. Nah, di dalam sistem keuangan yang sudah kita jabarkan pada pertemuan sebelumnya, di situ ada sistem moneter, ada di luar sistem moneter. Yang di dalam sistem moneter, kita tahu di situ ada dua organisasi besar, ada dua institusi besar, yaitu adalah bank sentral dan bank komersial. Bank komersial itu baik yang sistem perbankan, ada sistem perbankan. Di dalam sistem perbankan tadi itu ada bank komersial, ada bank BPR. Tapi yang ikut di dalam sistem keuangan hanya sistem moneter itu hanya bank komersial. Baik bank komersial yang berdasarkan pada konvensional sistem maupun pada syariah sistem. Nah, kedua sistem moneter ini mempunyai tugas dan peran yang berbeda sekali di dalam perekonomian secara nasional. Ya. Nah, seperti minggu lalu sudah kita sampaikan bahwa mengapa disebut sistem moneter, dan di dalam sistem moneter tadi itu hanya ada bank sentral dan bank komersial. Karena kedua lembaga ini bisa menciptakan uang, sehingga itulah disebut sebagai sistem moneter. Bank sentral punya kemampuan menciptakan sistem, mempunyai kemampuan create money atau menciptakan uang, yaitu adalah currency atau uang kartal, yaitu uang logam dan uang kertas. Sementara bank komersial, baik itu yang bank syariah maupun yang bukan bank maupun bank konvensional, dia juga punya kemampuan untuk menciptakan uang, yaitu adalah banking money. Ya, banking money. Banking money di sini adalah uang yang diciptakan oleh bank umum karena ada simpanan dari masyarakat atau pihak ketiga yang itu dimasukkan ke dalam bentuk rekening giro, sehingga dengan punya rekening giro itu masyarakat itu seolah-olah mempunyai uang tunai, karena giro itu bisa dipakai oleh masyarakat untuk melakukan transaksi secara langsung. Kita menggunakan cek ya, atau menggunakan instrumen yang lain yang itu fungsinya sama dengan currency atau dengan uang kartal, itu bisa digunakan untuk melakukan transaksi secara langsung. Oke guys, ya hari ini kita akan bahas tentang lembaga bank sentral yang termasuk dalam salah satu dari sistem moneter dalam sistem keuangan di Indonesia, yaitu adalah Bank Sentral. Nah, Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Ya, Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Yang di dalam perkembangannya, Bank Sentral sudah mengalami tahapan-tahapan evolusi. Ya. Bukan revolusi, karena apa? Karena setiap etape yang dilalui oleh Bank Sentral itu meliputi
kurun waktu yang relatif lama sehingga dikatakan sebagai evolusi gitu ya. Kalau revolusi biasanya adalah konsumsi waktunya relatif agak pendek dibandingkan dengan evolusi, sehingga dikatakan Bank Indonesia mengalami evolusi yang kemudian dikategorikan ke dalam 4 fase itu ya. Itu fase pertama sejak merdeka sampai dengan 52, fase kedua 53-67, fase ketiga 68 sampai 97, dan fase keempat adalah 98 atau pasca krisis up to now sampai hari ini ya. Nah, itu evolusi dari bank sentral. Di setiap etape-etape yang ada di dalam kategorisasi ini, bank sentral punya peran dan fungsi yang berbeda-beda. Karena apa? Karena peristiwa yang dialami oleh Republik ini, terutama adalah di bidang ekonomi, di setiap tahap-tahapnya itu juga berbeda. Oleh karena itu, perbedaan kondisi ekonomi yang terjadi pada setiap etape, pada setiap fase, itu membutuhkan sebuah kebijakan moneter yang juga berbeda. Karena kebijakan moneternya berbeda, maka mestinya peran dan fungsi dari bank sentral juga berbeda pada setiap etape-etape tersebut. Oke, baik. Nah, secara umum sebetulnya ya, sekarang kita bicara bank sentral 98 up to now ya. Nah, fase-fase sebelumnya yaitu dari fase merdeka 45 sampai 52, 53, 67, 67 sampai 97 itu nanti akan dibahas secara detail ketika Anda mengambil mata kuliah namanya kebank sentralan. Itu akan dibahas secara detail, secara komprehensif ya. Buat bank sentral, buat Bank Indonesia tuh ya. Apa itu bank sentral dan apa itu Bank Indonesia, di dalamnya seperti apa? Perjalanannya seperti apa? Ya, kemudian peran dan fungsinya seperti apa selama ini berkiprah di dalam membangun ekonomi Indonesia. Oke guys ya. Jadi kita akan fokus pembahasan bank sentral terkait dengan financial institution di sini adalah tugas dan fungsi peran bank sentral di etape yang terakhir, yaitu 98 up to now ya, dari 98 sampai hari ini. Ya, kita tahu bahwa sejak tahun 98 ya, sejak tahun 99 dengan Undang-Undang 23 tahun 99, Bank Indonesia menjadi lembaga yang independen. Ya, lembaga yang independen. Jadi sebelum 99, Bank Indonesia bukan otomatis bukan merupakan lembaga keuangan sentral yang independen, karena baru diundangkan pada tahun 99, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 99. Nah, bagaimana independensinya itu, bagaimana kronologik keluar Undang-Undang Nomor 23 tadi itu pun akan kita bahas secara detail nanti di semester-semester yang akan datang, yaitu pada waktu kita bahas soal kebank sentralan atau kebank Indonesiaan. Ya, baik. Nah, sepakat dengan kita akan membahas tugas tujuan Bank Indonesia setelah Bank Indonesia independence ya. Maka sekarang Bank Indonesia fokus hanya pada single goals. Dulu tidak single goals ya. Bank sentral before independent itu tujuannya multiple purpose ya, jadi not only single goal, tetapi ada beberapa yang harus diemban oleh bank sentral. Namun ketika bank sentral mengemban tujuan multiple purpose, di tengah perjalanan itu terjadi semacam konflik pencapaian tujuan. Nah, sehingga kemudian karena terjadi konflik pencapaian tujuan, akhirnya pencapaian tujuan itu menjadi tidak maksimal untuk menyelesaikan dan mengelola ekonomi Indonesia yang sedemikian kompleks.
Dan akhirnya kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 99 mengamanahkan kepada Bank Indonesia bahwa setelah Bank Indonesia itu independen, ya, tujuan Bank Indonesia menjadi ringkas, yaitu hanya satu, ya, atau single goal, ya. Nah, yaitu apa? Tujuan tunggal dari Bank Indonesia sekarang adalah fokus pada mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar. Ya, jadi hanya satu, ya, hanya satu. Kalau dulu banyak tuh, ya, mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kemudian juga concern di dalam penanggulangan masalah unemployment dan sebagainya, ya, termasuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah. Nah, meskipun tujuan Bank Indonesia itu cuma satu hari ini, yaitu mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, tapi itu bukan tujuan yang gampang untuk dicapai. Karena kita tahu bahwa economic is very dynamic, apalagi di sektor keuangan, ya. Kita sudah masuk dalam lingkaran global market financial. Jadi sudah masuk ke dalam pasar finansial secara global, ya, yang tentunya pasar finansial global ini nggak pernah tidur dalam 24 jam. Karena kita mempunyai negara-negara di dunia ini dengan perbedaan waktu yang kadang perbedaannya sangat ekstrim. Misalnya kita dengan Amerika Serikat, ya, perbedaan waktunya 12 jam. Jadi ketika kita sedang buka pasar uang hari ini, di Amerika Serikat masih pukul 10 malam itu. Jadi masih tidur. Tapi begitu kita tutup jam 10 malam, Amerika Serikat pasar uangnya baru bangun gitu, atau baru dibuka oleh juru kunci pasar keuangan di sana gitu. Nah, jadi nggak pernah tidur itu, ya. Kita tutup jam 4 sore di Timur Tengah masih bergairah itu. Jam 4 sore di Indonesia, di Eropa itu juga baru buka itu. Jadi pasar uang global itu tidak pernah tidur. Nah, kita berada di putaran seperti itu, ya. Nah, otomatis apa? Otomatis adalah segala yang terjadi di global market finansial itu pasti akan berpengaruh kepada kondisi pasar uang di dalam negeri. Itulah yang kemudian meskipun tugas Bank Indonesia sekarang atau tujuan Bank Indonesia hanya mencapai stabilitas nilai tukar rupiah, tapi tujuan itu bukanlah hal yang mudah untuk dicapai, ya, karena economic is very dynamic. Nah, mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar rupiah tadi itu tercermin dalam dua hal. Yang pertama adalah tercermin dalam harga barang dan jasa. Yang kemudian indikator stabil or not itu ada di inflasi, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah tercermin di dalam nilai tukar rupiah Indonesia dengan nilai tukar mata uang negara lain. Yang kemudian indikatornya ada pada kurs, ya. Pada kurs itu adalah harga valuta asing dilihat dari mata uang rupiah, gitu. Itu adalah nilai tukar kita di situ, gitu, ya. Baik, ya. Nah, jadi kestabilan nilai tukar rupiah tadi itu, ya, terhadap barang dan jasa yang diukur pada perkembangan atau laju inflasi, dan stabilitas nilai tukar rupiah itu yang diukur dengan perkembangan nilai tukar, ya. Dan karena kita sudah menggunakan free exchange rate system, maka stabilitas itu menjadi sangat penting. Karena apa? Karena nilai tukar itu sudah didesain by market atau ditentukan oleh pasar. Nah, sehingga dua hal ini menjadi tidak mudah bagi Bank Indonesia untuk memaintain dan mencapai stabilitas nilai tukar rupiahnya. Nah, lalu stabilitas nilai tukar rupiah yang tercermin di dalam inflasi dan kurs ini tadi itu adalah dalam rangka untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang sustainable, ya, berkualitas dan sustainable, ya. Jadi ini the final goal dari tujuan ekonomi makro kita adalah
pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan berkualitas tentunya. Berkualitas artinya apa? Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi itu mestinya juga mencerminkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Jadi bukan cuman kelompok tertentu saja yang menikmati kue pembangunan ekonomi itu, ya. Tapi sebagian besar penduduk Indonesia mencapai atau menikmati kue pembangunan ekonomi. Itulah yang disebut dengan berkualitas. Yang disebut dengan berkelanjutan tentunya adalah pertumbuhan ekonomi itu, ya, yang meskipun kenyataan di lapangan nanti fluktuasi, tetapi berkelanjutannya adalah kita bisa menikmati pertumbuhan ekonomi ini, bagaimana kita bisa mendapatkan welfare atau kesejahteraan, ya, dari ekonomi yang tumbuh, tetapi juga kita menikmati lingkungan yang juga lestari, gitu ya. Oke, nah itu tujuan dari Bank Indonesia, mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar. Ya, oke. Baik. Nah, lalu untuk mencapai tujuan ini, ya, Bank Indonesia mengemban 3 tugas penting atau tiga tugas mulia. Ya. Yang pertama adalah sebagai otoritas moneter, maka Bank Indonesia juga tugasnya merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter. Ya, merumuskan dan menetapkan kebijakan moneter. Ya. Kemudian tugas yang kedua adalah di dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Karena apa? Kenapa sistem pembayaran harus kita jaga, harus di-maintain kelancarannya? Karena uang dalam ekonomi itu adalah darah, gitu ya. Ya, jadi kalau darah nggak mengalir di dalam tubuh kita, ya udah kita wassalam kan gitu ya. Oke, nah demikian pula darah ekonomi adalah duit kan gitu ya. Sehingga kalau duit ini peredarannya tidak lancar, maka akan terjadi stroke ekonomi di mana-mana gitu ya. Nah, kalau sudah terjadi stroke ekonomi, ini akan mengakibatkan fatal di dalam tubuh ekonomi itu sendiri. Nah, sehingga harus dijaga itu kelancarannya. Kelancarannya harus dijaga sehingga akan tidak menimbulkan stroke ekonomi di dalam perekonomian kita. Kemudian tugas yang ketiga terkait dengan dulu sebelum ada OJK, tugas ketiga dari Bank Indonesia adalah melakukan pengawasan terhadap perbankan, gitu. Diawasi itu enggak ya? Ya. Nah, namun setelah ada OJK, pengawasan ini dialihkan kepada OJK, tapi bukan berarti bahwa Bank Indonesia hilang pengawasan terhadap perbankan, enggak. Bank Indonesia akan mengawasi perbankan secara makro gitu ya, bukan secara individu. Jadi kalau OJK itu secara individu. Jadi OJK itu polisinya perbankan secara individu. OJK itu akan menilang, akan menyemprit bank kalau ternyata bank melakukan melakukan pelanggaran gitu ya. Seperti kita di jalan tuh kan lampu merah kita tabrak, Pak polisi langsung prit. Nah, itu OJK juga seperti itu gitu ya. Nah, BI akan mengawasi secara keseluruhan sistem keuangan atau sistem perbankan di Indonesia itu ya. Jadi Bank Indonesia tidak meninggalkan sama sekali pengawasan kepada perbankan, tetapi Bank Indonesia akan mengawasi secara makro. Melalui apa? Melalui kebijakan makro prudensial. Nah, karena OJK mengawasi secara mikro, maka kebijakan OJK di dalam pengawasan perbankan namanya adalah micro prudensial. Jadi di dalam kaitannya dengan perbankan, yaitu melalui kebijakan makro prudensial, maka BI akan melakukan pengaturan dan pengawasan makro prudensial dalam dalam bingkai namanya Stabilitas Sistem Keuangan atau SSK di Indonesia kan begitu. Oke ya, jadi itu tugas mulia dari Bank Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan yang tadi cuman single tadi itu, yaitu apa? Stabilitas nilai tukar rupiah yang tercermin di inflasi dan tercermin di nilai tukar. Oke? Yes. Nah, baik. Nah. Ya.
eh sebagai lembaga yang independen di dalam perekonomian kita dan sebagai lembaga yang tadi mengemban tugas yang cukup berat, yaitu yaitu untuk mencapai stabilitas keuangan tadi harus ngawasi sistem perbankan secara keseluruhan melalui makroprudensial, kemudian menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran, serta sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia bertugas menetapkan dan merumuskan kebijakan moneter. Nah, untuk ini maka Bank Indonesia mempunyai visi dan misi yang mendukung tentunya, kan gitu ya. Oke, apalagi sekarang kita masuk pada dunia yang serba yang serba, kalau uang itu sekarang cashless kan gitu ya. Kemudian kita masuk ke dalam industri 4.0 atau bahkan di Jepang sudah memasukkan society 5.0 ya. Yang serba less gitu ya, yang serba menggunakan teknologi canggih ya. Bahkan sekarang adanya teknologi ini pun juga sudah berimplikasi, berdampak kepada perekonomian secara sangat signifikan gitu ya. Oke. Kita juga diberi kesempatan mempunyai dompet yang secara nyata tidak bisa kelihatan, namanya adalah virtual account atau dompet goib gitu ya. Oke. Yang di dalamnya ada uang kita dan uang itu juga goib juga gitu, atau karena virtual gitu ya. Nah, di dunia digital ini pun kemudian Bank Indonesia juga mestinya akan menyesuaikan diri ya dengan kondisi yang sudah mulai berubah ya. Oleh karena itu di dalam dunia digital ini pun juga BI akhirnya menginginkan menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging market menuju Indonesia maju gitu ya. Ya. Menuju Indonesia maju. Nah, itu itu mimpi Bank Indonesia di era industri 4.0 ya, menuju kepada bank sentral digital terdepan gitu ya, dan memiliki kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan mimpi menjadi bank sentral terbaik di antara negara emerging market demi menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Oke. Nah, terkait dengan tadi bahwa Bank Indonesia terdepan di bidang digital, ya. Kemudian juga Bank Indonesia juga punya tugas utama tadi menetapkan dan merumuskan kebijakan moneter, memelihara sistem pembayaran yang lancar dan sehat begitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah makroprudensial ya. Maka tentunya memasuki era 4.0 ini pun juga kemudian tugas-tugas tadi itu juga di-adjust gitu ya, disesuaikan gitu ya dengan kondisi yang ada. Sehingga misi dari Bank Indonesia tadi itu adalah mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter dan bauran kebijakan yang efektif kan itu ya. Oke. Kemudian juga menjaga stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial yang efektif juga ya. Kemudian meningkatkan kedalaman pasar uang atau deepening ya, financial deepening ya, untuk pembiayaan ekonomi nasional ya, mengembangkan ekonomi dan keuangan digital. Nah, ini merupakan satu misi yang relatif baru dari Bank Indonesia ketika kita masuk ke dalam satu dunia yang mau tidak mau kita harus masuk di situ, yaitu dunia dengan fenomena 4.0 tadi itu. Oke. Kemudian mendukung stabilitas makroekonomi serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tadi ya. Jadi tadi disampaikan bahwa tugas mulia untuk mencapai tujuan single dari Bank Sentral adalah dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuan ekonomi makro secara keseluruhan. Yaitu apa? Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan sustainable.
pertumbuhan ekonomi yang kualitas dan berkelanjutan di situ. Oke. Nah, kemudian misi yang terakhir adalah mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Nah, kita tahu bahwa syariah ekonomik atau pemikiran syariah ekonomik itu muncul ketika dunia menunjukkan kepada kita betapa rapuhnya sistem ekonomi konvensional yang ditujukan pasca kita mengalami krisis 97-98 yang lalu. Kita tahu bahwa krisis ekonomi pada waktu itu adalah diawali dari krisis moneter, sehingga kita mengatakan krisis mon, kan gitu ya, krisis moneter. Krisis moneter ini beginning atau starting pointnya itu ada di sektor keuangan, di sektor perbankan ketika itu, sehingga dikatakan sebagai krisis moneter. Nah, kenapa kemudian menjadi begitu parah efeknya terhadap perekonomian secara nasional? Kita tahu bahwa banking itu adalah the heart of economics gitu ya. Bank adalah jantungnya perekonomian, sehingga ini sangat vital. Nah, ketika jantung itu nggak berdetak, maka yang terjadi apa? Wassalam kan gitu. Ya udah jadi mati kan itu. Nah, oleh karena itu, begitu terjadi krisis pada jantung ekonomi, maka ini praktis akan menciptakan tidak stabilitas kepada sektor ekonomi yang lain. Nah, itulah yang terjadi ketika itu. Nah, kemudian krisis moneter yang terjadi pada 97-98 memberikan dampak yang cukup serius kepada apa? Kepada sektor real di dalam perekonomian kita. Akhirnya menjadi krisis ekonomi yang tidak berkepanjangan sebetulnya, tetapi cukup serius ketika itu. Dan akhirnya terjadi apa? Banyak terjadi penutupan perusahaan-perusahaan yang besar, dan akhirnya PHK di mana-mana. Mulailah terjadi krisis berikutnya, yaitu adalah krisis multidimensional. Sehingga kita juga kesulitan mencari entry point untuk apa? Untuk how to solve this problem, untuk bagaimana menyelesaikan persoalan ke sini itu ya. Nah, pada saat itulah kemudian kita mulai berpikir, apakah sistem ekonomi yang selama ini kita anut, kita implementasikan itu tidak begitu cocok bagi perekonomian kita? Akhirnya banyak pemikiran yang mencari alternatif. Ya, mencari alternatif lain, yaitu apa? Syariah economics gitu. Ya, syariah ekonomi. Sebetulnya Indonesia sudah punya bank syariah jauh sebelum krisis, yaitu Bank Muamalah Indonesia. Bank Muamalah Indonesia didirikan pada tahun 92, itu merupakan satu-satunya bank syariah di Indonesia waktu itu. Ya, cuman sayangnya bank syariah ini itu tidak diplat merahkan sama pemerintah. Ini plat kuning, jadi milik private, milik swasta. Ya. Karena waktu itu Orde Baru sadar bahwa kita penduduk negara muslim terbesar, tapi mengapa masyarakatnya tidak diberi akses kepada pembiayaan yang sesuai dengan spirit ya syariah tadi itu. Maka dikumpulkanlah beberapa pengusaha muslim ya di Indonesia untuk kemudian diberi semacam tugas untuk mendirikan bank syariah di Indonesia. Nah, akhirnya muncul waktu itu adalah Bank Muamalah. Ya, namanya bukan bank syariah, waktu itu pertama kali adalah bank Islam. Kita istilah the first istilah tadi adalah bank Islam. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, hari ini kita menggunakan istilah bank syariah. Nah, pada waktu krisis ekonomi, ternyata Bank Muamalah ini relatif eksis dibandingkan dengan bank-bank yang lain. Akibatnya kemudian kita muncul sebuah pemikiran, kalau begitu kenapa kita tidak mengembangkan bank syariah gitu kan? Nah, akhirnya mulailah ya tahun 2000 merupakan awal dari lahirnya beberapa lembaga keuangan syariah di Indonesia. Dan sampai hari ini kita sudah tahu ada
sudah ada 14 atau 15 bank syariah yang merupakan bank umum ya, tidak lagi double window, meskipun masih ada banyak bank-bank yang menjual dananya dengan dua lapak gitu. Jadi di dalam satu bank itu ada dua lapak, lapak syariah maupun lapak konvensional. Masih ada itu ya. Oke. Nah kemudian BI pun seiring dengan perkembangan syariah yang ada dalam perekonomian kita, ya BI juga punya misi mengembangkan ekonomi keuangan syariah di Indonesia.